Shalom, shalom. Pak Gembala kesana kesini percaya tetap pecel makanannya. Baik, yang di belakang jangan berdiri, ada kursi banyak. Ayo, mendengar firman sambil duduk itu bagus sekali. Amin. Kepada keluarga besar Gembala Pak Bale bersama Ibu Gembala yang hebat, ketemu berapa banyak tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ayo duduk yuk. Ayo, HP semua jangan dimainkan ya. Dengar firman. Ya, saya tidak mau saudara pakai HP alasan membaca Alkitab. Ada di awas ya. Setuju? Saya mau cek satu anak saya. Okta baru pengariban. Oh ada. Dia mau nyanyi nanti. Siap. Oke. Baik. Yang di atas. Ayo duduk dulu. Cepat, saya nggak mau ada yang berdiri. Sebelum saudara duduk, saya nggak akan mulai ngajar. Depan sini Pak ada. Satu kursi di sini. Ada dua. Ya ayo cepat. 4 sebelah kiri saudara. Saya belum sempat tanya mengapa tema Natal kita keren sekali. Ya, apa temanya? Yang tidak jawab tidak dapat bingkisan. Saya tahu tidak ada berapa bingkisan. Depan Pak, ayo. Yang baru datang tolong Asyar. Asyar. Ini di depan sini ada 1, 2, 3, 4. Ayo cepat-cepat. Udah Pak, yang baru datang jangan tolak-tolak supaya cepat. Ayo maju. Pak Sunda nggak usah tolak-tolak. Maju cepat. Ayo. Tolong multimedia tayangkan lagu yang terakhir. Ya. Tayangkan ya, karya terbesar. Nah, tema kita, ayo saling kenal, yang baru datang jangan mau liatin aja, salaman gitu loh. Ayo, yang ya duduknya mencar-mencar kosong opas itu ya. Ayo maju lagi ya. Kasih yang nyata dampaknya itu kekal. Kok gak amin sih? Amin. Telat. Ya. Saya ulangi. Kasih yang nyata itu dampaknya pasti kekal. Amin. Nah, satu-satunya true love story ya. Kalau saudara mendengar istilah love story, langsung mikir siapa? Love story itu loh yang dunia ini. Nah, Romeo dan Juliet. Ya, bukan Aminah dan Apen. Awas kalau ngomong begitu. Saya ulangi lagi. Kalau dunia menyebut kata love story, langsung Romeo and Juliet. Tapi sesungguhnya itu bukan love story. Itu justru sad story. Kisah yang menyayat hati, kisah yang menyedihkan. Sebab akhirnya mereka gak jadi menikah, malah bunuh diri. Mana love story-nya? Tapi love story yang true, yang benar, itu kisah kasih Bapa di surga kepada manusia. Yang hari ini kita peringati kedatangan Sang Kasih itu. Tapi sayang, ketika gereja merayakan Sang Kasih yang datang, jangan tersinggung dulu, kita tidak membawa dampak yang kekal. Mengapa lagu ini? Ya, lagu ini digubah orang hebat namanya Sari Simorangkir. Pertama kali saya mendengar lagu, saya langsung minta izin. Saya sekali saja nyanyi karya terbesar dalam hidupku. Lanjut. Iya, pengorbananku yang pengorbananmu yang selamatkanku. Salah. Renungkan. Tuhan Yesus itu perlu mati berapa kali untuk menyelamatkan kita?
Loh kok nggak jawab? Satu. Yakin? Betul? Sungguh? Enggak. Karena saudara nyanyinya ini terus. Yang benar itu begini. Supaya tema Natal kita betulnya yang nyata itu dampaknya kekal. Begini mulai hari terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta yang tak ternilai, yang kau, bukan ku lagi, kau miliki dan kau hargai. Saudara nggak ngerti wajahnya. Kalau ngerti, oh iya gitu. Ini cuma betul nggak? Kita jadi korban untukmu yang ada di luar kita. Nah, kok diam saja? Saya ulangi, waktunya kita jadi korban untuk mereka yang belum diselamatkan. Baru tema ini nyata. Kasih yang nyata dampaknya. Akulah harta. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang lain. Akulah harta yang tak ternilai buat kamu semua di luar kita. Saudara, kerinduan ini yang Tuhan ingin dunia itu kenal. Nah, kalau bertahun-tahun kita hanya menyanyi Yesus mati untuk aku, dia berkorban untuk aku, dialah harta yang luar biasa untuk aku. Kapan kita punya kesempatan membagikan kasih itu keluar? Betul atau salah? Oke? Saya nggak akan lupa sebuah tanggal. 27 Desember 1983. Waktu itu saya ada di Jerman, di kota kecil namanya Schwerte, ada retreat mahasiswa Indonesia se-Eropa. Besok tanggal 28, depan masih ada lagi nih 30. Ayo cepat, itu ada yang senior suruh maju. Ayo. Belakangnya Ibu Gembala ada satu. Ayo cepat ya. Besok tanggal 28 saya harus mimpin perjamuan kudus. Ada lagi 2 sebelahnya Pak Gembala. Ayo maju lagi cepat. Ya. Saya lagi persiapan saudara. Tiba-tiba Roh Kudus itu menanyakan kepada saya suatu pertanyaan. Dan itu merubah hidup saya sampai hari ini. Hafal Yohanes 3 ayat 16? Ya, kalau saudara nggak tahu ayat itu, saudara belum Kristen gitu aja. Apa isinya Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar. Oh, Pak Gembala hebat, didik muridnya pinter-pinter nih hafal ini ayatnya. Pak Bale hebat. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia geser aja, Bruce, kamu yang geser, Bruce. Masa orang tua suruh geser? Ah, kamu itu. Cepat. Nah, Pangaribuan ini siaan. Dia ketemu ya. Tapi jangan kelapuk. Terus saya tanya, ada apa? Kamu gak pernah tahu Daniel 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya bilang, saya tahu. Karena saya hafal. Belum. Saya bertobat. Ya, Yohanes 3 ayat 16, siapa mati untuk siapa? Ayo cepetan.
Yohanes 3:16, siapa mati untuk siapa? Yesus mati untuk kita. Sekarang kita buka 1 Yohanes 3:16. Ini dasar. Maaf, saya harus berkata, hampir tidak pernah gereja memberitakan bedanya Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes. Bapak-bapak gereja mencatatkan di pasal yang sama, pasal 3. Dan di ayat yang sama, ayat 16. Tetapi antara Injil Yohanes dan surat Yohanes terjadi sebuah fakta yang setan sembunyikan ribuan tahun dari gereja. Maaf, jangan tersinggung saya tanya. Baru hari ini saudara mendengar perbedaan Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Inilah fakta bahwa gereja tidak mengajarkan ini. Karena setan gak suka. Setan boleh kita percaya ya Yesus mati buat kita. Tapi stop sampai di situ. Kalau hanya Yesus mati buat kita dan tidak ada kelanjutan di satu, maka tema ini gak akan jadi kenyataan. Baca sama-sama. 1.
Yang mana ini? Nomor berapa? Semuanya. Itu Facebook. Dan nomor berapa? Coba cek apa ini. Oke, jangan. Coba pasang lagi. Nah, coba pasang lagi ya. Maaf ya, ada gangguan. Kalau 1 Yohanes 3 ayat 16 kita hidup, sudah lama Tuhan Yesus datang duluan. Betul tidak? Karena akan begitu cepat orang-orang berdosa berjumpa Yesus lewat kita. Oke? Saya beri contoh. Waktu COVID, yang ada di hidup kita karena tertular dari Sang Injil itu, siapa dia? Tuhan Yesus. Saya ulangi, seandainya virus Injil yang kita tertular dari Sang Injil itu sendiri sekuat virus COVID. Ngerti apa? Kita dekat-dekat orang pasti ketularan. Berarti virus Injil kalah hebat dengan COVID. Ya betul lah. Kalau COVID yang buatan setan bisa membawa dampak yang mengerikan untuk dunia. Mari 2020, 2021, 2022 mengeri. Apalagi yang Juli Agustus 2021 waktu Delta muncul. Masih ingat hari-hari itu saya sampai takut buka HP karena tiap hari pasti ada yang meninggal. Saya sempat mengumpulkan 4 anak rohani saya karena COVID. Begitu menjadi Delta itu setan. Nah, saya ulangi, kalau virus Injil sehebat virus COVID, setuju gak saya ngomong kalimat itu? Pas saya nonton tadi, terus saya tanya, kalau virus Injil sehebat virus COVID, setuju gak saya ngomong ini? Nah, ini yang belum terjadi. Padahal kalau saya tanya, ayo jawab jujur, sebenarnya mana yang lebih dahsyat, virus COVID atau Injil? Tapi faktanya, karena kita yang terima virus Injil ini tidak membagikan virus itu ke orang lain. Tayangkan lagi 1 Yohanes 3:16. Kita akan bongkar ayat. Jadi mulai hari ini jangan minta lagi Yesus mati buat kita. Setuju? Sekarang waktunya kita mati buat orang lain. Pasti kaget mati. Nah, ini yang kita mau tahu. Mati yang bagaimana? Saya ulangi ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu Yohanes 3:16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, saya teliti betul Bapak jelaskan. Kalau menyerahkan nyawa itu langsung mati, surga bakal rugi. Rugi kan cuma sekali. Nah, terus gimana Bapak? Roh Kudus jawab, oh baca ayat 17 nih. Ternyata ini arti menyerahkan nyawa. Ayo lihat ayat 17 1 Yohanes 3. Wih, luar biasa. Barang siapa mempunyai apa? Salah, duit banyak.
Saya menanggil. Barang siapa mempunyai uang banyak dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi pura-pura bego. Ini terjemahan anak-anak. Pura-pura bego terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Bapa, kasih yang nyata itu dapat tetap di dalam diri kita? Ngerti nggak? Jadi kalau kita sudah menikmati kasih yang luar biasa itu, Papa nggak ingin kita pelit. Tahu nggak, men? Coba ngomong duit, amin. Gitu. Betul. Saya ulangi. Menurut ayat 17 ini, ternyata menyerahkan nyawa itu menyerahkan duit, harta kita untuk orang lain. Nah, ini masalahnya. 90% manusia, 98% mungkin manusia di dunia pelitnya minta ampun. Kok nggak amin aku lah, betul? Pelit. Wih, ini menakutkan sekali. Jadi menyerahkan nyawa itu menyerahkan hati. Buktinya apa? Ada dua saya berikan dulu. Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi, satu-satunya. Bisa nggak tenangin di bagian tangga situ? Ya. Maaf, ayo tenang, jangan ngobrol di situ ya anak-anak muda. Nggak lagi bawa kursi roda ke atas. Oh, kursi roda, tapi kok ramai sekali di situ. Ayo yang lain duduk. Mesti diangkat. Ya, ayo yang lain, jangan di situ. Ada kursi roda, nanti nggak bisa duduk. Ayo masuk semuanya. Coba ibu yang baju putih jangan di situ. Jangan. Jangan turun ibu. Oh ya, jangan. Dapatnya baju hitam, kenapa? Tapi saya paling nggak suka saudara kalau dengar firman nggak serius. Maaf. Saya tunggu sampai suara serius. Atau mau dibawa ke depan sini, pindah, ya. Agak maju kalau gimana? Ya, boleh juga. Ya, nanti yang lain duduk, satu orang aja. Satu orang saja, yang lain duduk. Ibu yang rambut panjang bisa duduk, ibu. Ya, sudah ibu duduk saja. Biar satu orang yang ngurus kursi roda ini. Baik, terima kasih. Alasannya apa aja? Internet. Oke. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang mengatakan, sebab di mana ada akamu, di situ ada aku. Ya, baca. Sebab di mana ada akamu, di situ ada hatimu. Berarti harta dengan nyawa itu menyatu tidak? Karena dia bicara. Ternyata yang lebih mengerti bukan teolog, bukan pendeta, bukan doktor teologi, perampok dan maling. Lu bukti? Nah itu dia. Kalau ada orang mau nodong, mau merampok, masuk ayo cepetan. Nah, ternyata mereka lebih pintar dari kita. Harta punya. Maka itu 1 Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17 jelas. Menyerahkan nyawa dan itu wajib. Adalah menyerahkan apa? Harta. Jadi kesimpulan, musuh Injil ternyata bukan setan. Musuh Injil itu dengar lalu pulang. Ternyata musuh Injil itu orang Kristen pelit. Ulang, 1, 2, 3. Apa itu musuh Injil? Kristen pelit. Nah sekarang pelit. Ayo jujur. Ini masalah. Suatu kali ada orang ngajak saya diskusi
tentang Yudas. Saya nggak pernah terpikir, tapi saudara itu terpikir. Yesus itu waktu milih murid kan pakai doa semalam-malaman, betul ya? Nggak asal ini enggak, doa semalam-malaman. Kenapa sudah doa semalam-malaman kok masih ada yang ingin masuk? Masuk akal nggak pertanyaannya? Loh, saya tanya yang ketiga. Wah, waktu mereka cerita, saya mikir betul juga. Kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus berkata, karena mereka ngotot. Jadi mengapa Yesus pilih Yudas? Karena begitu ngotot, saya juga ikut ngotot, bukan ngotot nah. Jawaban begini dari surga. Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak ada yang kepilih. Enggak, amin. Kenapa? Sama aja kan. Bukan, karena semakin ada yang duit kayak Yudas, pulang. Lu betul atau tidak? Bayangkan orang mati gak ada yang gratis, saudara. Ayo saya tanya, di daerah Jelambar untuk mati paling murah itu berapa juta? Ayo sampai ngubur orang mati terakhir berapa banyak murah? 4 juta? Ih, petinya kardus kali. Masa 4 juta kok murah sekali? Oh, Tabita. Oh ya, karena ada yang danai juga ya. Tapi nggak semurah itu. Betul? Kalau untuk mati aja bayar mahal, apalagi itu. Maka itu jangan tersinggung kalau saya berkata kita ini model Yudas semua. Nggak amin. Loh, betul tidak? Periksa semua gereja. Periksa. Jawab. Biasanya gereja yang ribut terus perpecahan terjadi. Itu yang banyak duitnya dan ada duitnya. Nah itu dia. Dan itu terbukti sampai hari ini. Gereja yang ada duitnya aman. Betul. Kan nggak diperbut. Wih, luar biasa. Maka itu kasih yang nyata pasti akan berdampak ketika kita ngapain? Menyerahkan. Itu rusak. Kalau kita ngapain? Berani menyerahkan harta kita untuk orang. Ini yang luar biasa. Apa sih definisi orang pelit? Lama saya cari definisi orang pelit. Akhirnya satu hari ketemu, saya nggak tahu siapa yang buat ilustrasi. Jangan tersinggung saya tanya. Biasanya orang pelit itu yang kaya atau yang pas-pasan? Kaya. Nah, maka itu cepat kaya karena pelit. Lalu fakta ini saudara, orang pas-pasan itu lebih murah hati. Kenapa orang pas-pasan lebih murah hati? Karena dia tahu susahnya nggak punya uang. Maka itu ketika ada orang datang, dia punya sedikit pun dia bagi karena dia tahu rasanya. Nah orang kaya itu pasti pelit karena nggak pernah tahu susah. Bahkan rata-rata orang kaya kalau ada orang minta tolong, ya kamu males ya, kamu begini, kamu begitu, ya atau tidak? Mau minta tolong malah dimarahi. Betul betul. Amin. Aku balas sih juga nanti nggak provokatif begini. Saya tanya sih istri aku kemarin. Saudara, maka hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, siapa yang lebih gampang masuk neraka dan susah masuk surga? Bintang semua. Maka itu jangan bikin kaya susah masuk surga. Tuhan Yesus yang bicara. Tapi kalau kaya suka berbagi, nah itu lain cerita. Amin. Nah inilah definisi orang pelit. Biasanya orang kaya itu pelit, biasanya orang pelit itu pasti kaya. Sudah ini hukum alam. Satu kali ada keluarga kaya, punya anak 4, anak yang paling kecil umur 5 tahunan, laki. Nggak tahu bagaimana
Suatu hari anak kecil laki ini dengan babysitternya main pistol-pistolan, tapi yang pelurunya kacang hijau. Nah, main. Ternyata satu peluru masuk kuping. Wah, dia nangis. Babysitternya bingung. Bapaknya dengar. Kenapa ini? Pakai senter dalam sekali. Nah, karena orang kaya, mereka punya dokter keluarga. Dokter keluarga ini sudah tahu. Kalau si kaya datang, nawar aja kerjaannya. Apa-apa minta yang murah. Biasanya yang suka gratisan yang kaya yang istri. Ya. Loh, saya tanya, yang suka gratisan itu yang mana? Enggak, orang kaya nggak mau gratisan karena nggak biasa makanan itu. Yang kaya itu suka gratisan. Orang kaya itu di tasnya menyimpan kupon macam-macam. Sudah kaya kok beliau kok pakai kupon, nggak tahu diri. Nah, yang tersinggung itu yang diberkati Tuhan. Karena saudara sadar, yang nggak tersinggung, ya bersama. Betul, saya itu pernah periksa dompetnya orang kaya, kuponmu banyak sekali. Orang kaya itu kalau belanja cari yang diskonan sore-sore mau malam. Betul. Loh, saya tanya dulu, kira-kira saya ngomong salah atau betul ini? Tuhan, orang jujur diberkati Tuhan. Serius. Kalau saudara punya kupon diskon, kasih orang miskin. Ya cuma satu yang lain pelit semua. Jangan memberi parsel kau ya di hari Natal, Lebaran, Tahun Baru. Saudara catat, 99% orang yang membeli parsel 99% pasti diberi yang bisa beli. Jawab dong. Ini kan kurang ajar. Sudah tahu dia bisa beli, ngapain kamu beli, goblok? Tuhan marah loh saudara. Nah, ini motivasinya. Mengapa orang suka memberi ke orang kaya? Saya dapat barang. Jambrak-bural Dapat imbalan. supaya ada imbal balik. Dan saudara tahu saya suka mereka begini ya di rumah-rumah orang kaya. Itu pasal ditumpukin di ruang tamu. Disentuh saja tidak. Betul? Karena mereka bisa beli sendiri. Paling sesekali pembantunya disuruh lapin debunya. Nah, ketika dekat-dekat expire, harus bagi-bagi. Saya berkata betul atau salah? Ini perlu bertobat orang begini. Untuk apa memberi orang yang bisa beli? Bertobat. Konsep ini gereja harus tahu. Itu kurang ajar betul. Saya berkata salah atau benar? Ini masalah. Nah, kalau saya nggak setuju kepada saya, tanya ibu bapak gembala milih tema siapa? Jangan marah saya cuma disuruh. Maaf. Jadi saya bebas, ya cuma disuruh. Tapi saya harus ngomong. Karena Yohanes 3 ayat 16 tidak akan jadi kenyataan kalau tidak ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini hukum yang luar biasa. Nah, datanglah si kaya ke dokter sambil marah anak ini, anak kecil punya masalah. Kenapa lagi ini? Bayangkan dok, masa main besar-besaran kacang hijau sama sekuping. Dalam hati ya, saya tahu ini minta yang murah nih. Periksa, aduh, terlalu dalam. Yang namanya anak kecil kaget tuh kan, mau dikorek-korek makin masuk. Wah, begini keadaannya, harus operasi. Nah, orang pelit dengan operasi, aduh, nggak ada cara lain. Dokternya sudah hafal seperti itu. Ada malah gratis. Nah, saya mau gratis saja. Nanti anakmu bawa pulang. Kuping ada kacang hijau, kasih air 3 hari, jadi kecambah kamu campur.
Keren ya? Ini orang pelit, tahu nggak? Oh, dokternya hebat juga. Jadi mulai hari ini kalau ketemu orang pelit ngomong ingat kacang hijau. Artinya apa? Nah, itu ya. Dan ternyata ada loh orang kayak begitu di dunia ini, saudara. Serius. Nah, maka itu apa tadi musuh Injil? Orang pelit. Orang pelit, jangan lupa itu ya. Penting. Hanya firman Tuhan bicara seperti itu. Maka kalau saudara dan saya setelah menerima kasih yang nyata, kita harus berbagi. Seperti Pak Gembala katakan, ya saya bersama istri kami ini sudah mengunjungi kira-kira 70 sekian negara di dunia. Dan saya mempelajari banyak bahasa. Ternyata kata thank you, danke, ya, dan bahasa-bahasa apa saja hanya bahasa Indonesia yang bagus. Apa itu? Terima kasih. Nah, setelah terima kasih, jangan disimpan. Enak gak dikatai orang, ih kamu gak tahu berterima kasih. Enak gak kata-kata ini? Kenapa dia ada Bapak? Enggak. Katanya putus-putus IG. IG-nya putus-putus. Oke. Nggak lagi cek suaranya atau apanya. Oke. Saudara bayangkan betapa kacaunya dunia ketika kita ini pelit. Hidup orang banyak yang menderita. Setuju saya ngomong ini? Banyak yang menderita. Lanjut. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, saya tunggu dulu IG-nya diganti wifi-nya. Ini Pak Gembala tadi Bapak Inggris nggak bisa dipakai. Nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, saya diganti. IG gimana? Jalan. Tunggu ya. Zoom aman, Facebook bagaimana? Ini sejak COVID sekarang saya dapat kerjaan baru. Setiap kali saya ngajar di negara mana saja, di mana saja, pasti Instagram, Zoom, Facebook. Besok saya harus kembali ke Surabaya. Ada Zoom jam 11, pesawat saya jam 12:30. Jadi saya Zoom di bandara. Selain saya Zoom di bandara Los Angeles, bandara Amsterdam. Ya, karena itu kesempatan untuk jadi berkat buat banyak orang. Udah? IG aman? Tolong nulis dulu. Ayo, IG, Facebook. Tolong dong, ya, tulis. Bantu. Bisa? Kenapa? Tolong bantu, coba tulis, chatting. Bagaimana suaranya? Suami Instagram, Facebook. Aman. Aman. Oke. Saya lanjut. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah belum? Sudah. Kalau enggak kita nggak di sini. Apa bentuk kasih karunia dari Tuhan Yesus? Bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin sekalipun Yesus itu kaya. Ini kasih yang nyata itu di sini. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus menjabarkan, menjelaskan ayat ini kepada saya. Sangat luar biasa. Saya beri pertanyaan dulu. Apa yang terjadi dengan orang kaya raya ini ketika ketemu sekelompok orang miskin dan si kaya raya mendadak menjadi miskin?
Itu bagaimana bentuk dia memberi. Memang kalau orang pelit susah ngerti ini. Saya tanya, kalau ada orang kaya raya, ini firmannya ya, ketemu sekelompok orang miskin dan langsung dia menjadi miskin, itu bentuk memberinya seperti apa? Semua dikasih. Kasih semua. Nah, saya akan buktikan Yudasnya keluar di sini. Mudah atau susah kita memberi orang sampai habis? Susah. Nah, itu Yudas. Jangan tersinggung. Maaf, saya cuma cerita. Istri saya, anak-anak saya jadi saksi sejak saya mengerti firman. Saya itu punya perasaan yang unik yang Tuhan beri. Kalau di rekening saya ada saldo, tiba-tiba saya itu bisa punya perasaan berdosa. Jangan diikuti, nanti stroke. Biar saya saja. Jadi saya ini kalau punya uang di saldo, itu selalu gelisah. Siapa yang lagi butuh ini? Jangan telepon saya, kasih saja. Saya dulu. Saya akan selalu tanya, Papa ini siapa yang sedang membutuhkan? Saya lagi gak perlu kok. Unik bukan? Kadang-kadang ayat. Saudara, ketika dunia sedang banyak diskusi membahas kemiskinan, saya gak perlu sibuk-sibuk, saya pakai firman. Begini Yesus kita. Misalnya kita ini rombongan miskin yang pertama ketemu Tuhan Yesus. Ini Natal ya, ini kasih yang nyata, dampaknya kekal. Begitu Tuhan Yesus ketemu kita, siapa tadi kita ini? Orang miskin. Langsung dia beri. Amin kan? Begitu dia beri kepada kita, dia miskin mendadak. Tapi karena dia Tuhan, enggak lama dia kaya lagi. Amin kan gitu loh. Nah itu. Apalagi zaman sekarang, orang kerja enggak butuh kantor, enggak butuh karyawan, online. Betul? Kalau saudara punya bisnis online, tinggallah tidur, besok cek, pasti ada yang lain. Jadi itu susah benar. Betul? Karena bisnis online. Jadi gak takut kekurangan, pasti ada. Ini loh Tuhan. Baru kaya sebentar, gerombolan miskin kedua muncul. Yesus ngapain lagi? Kasih lagi sampai miskin. Tapi karena dia Tuhan, gak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, gerombolan miskin ketiga muncul. Yesus ngapain? Kasih. Nah, saya nggak ngomong ke 4 ke 5 ke pulang besok. Saya nggak ngomong. Saudara dan saya mantan miskin yang pertama. Sering nggak ketemu orang miskin? Sering. Harus suruh kasih berapa? Ayo bawa tanya kok kasih berapa? Mikir, nah itu mikir. Saudara, ini hukum yang dunia gak pernah bisa. Percayalah, jangan takut memberi sampai miskin, karena kita bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, gak lama kita kaya lagi, karena dia tahu masih banyak orang miskin di sekitar kita. Nah, baru kaya sebentar, baru ngitung duit, datang orang, ayo usaha, datang orang miskin yang beri kok. Kita harus
Kasih berapa? Haleluya, Tuhan yang tahu. Saudara sadar, kalau satu ayat ini dipakai oleh seluruh dunia, bakalan gak ada orang miskin lagi di dunia. Amin. Karena kita berbagi. Ini loh 1 Yohanes 3:16 itu. Nah, waktu saya belajar ini pertama, saya ingin tahu ini Paulus ini ngomong tentang gereja di mana? Ayat 1. Pasal 8 masih. Kembali, itu angka-angka apa yang merah-merah? Ini 1.40 itu saja. Ini suhu ruangan. Sini angka. Coba lihat. Tadi 5, 7, 2, 3 itu. Oh, error. Puji Tuhan. Jadi saya nggak perlu perhatikan itu. Terima kasih. Bagaimana ayat 1-nya? Multimedia 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami Paulus, Silas, dan Timotius itu tim yang pelayanan keliling. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang, nah inilah kasih yang nyata ini, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Luar biasa. Ada apa dengan mereka? Lihat ayat 2. Selagi diapain? Stop. Mendengar kata dicoba itu enak atau tidak? Dengan enteng. Ayo, selagi dicobai dengan berat. Loh, kenapa kok saya diam aja di sini? Oh, sudah jalan. Dalam coba renungkan sebentar. Sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, nggak cuma 1-2 penderitaan. Coba kita merenung sebentar. Kira-kira kondisi gereja-gereja di Makedonia kayak apa? Coba simpulkan dengan satu kata, satu kalimat. Miskin. Menderita, miskin, marah, apalagi hancur, nggak ada harapan. Ada kondisi ketiga. Maaf, akibat penderitaan yang begitu banyak dan percobaan yang berat, tapi bagaimana baca itu? Sukacita mereka keluar. Jujur, sulit atau mudah terjadi? Sulit. Tapi faktanya, saudara kita di Makedonia Sukacita. bisa. Nah, rahasianya kita akan temukan. Kondisi ketiga, dan baca, meskipun mereka sangat miskin. Saya ini punya anak banyak, saya suka diskusi. Ya, salah satu anak saya yaitu guru. Saya tanya, carikan definisi perbedaan miskin dan sangat miskin. Karena dia guru, jawabnya seperti, Pak, kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Terus kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Juga dijawab. Ulangi. Inilah 3 kondisi gereja-gereja di Makedonia. Yang pertama apa tadi? Selagi bukan miskin, baca dulu miskin. Selagi cobain lengkap. Dengan 2 dalam berbagai penderitaan. 3 sangat miskin. Apa itu sangat miskin? Apa-apa enggak? Nah, kalau saya pakai istilah Indonesia, pernah dengar istilah ini? Kalau mendengar ada orang siap sudah jatuh ketimpa tangga. Saya teruskan, kondisi saudara kita di Makedonia sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, anjing rabies sedikit. Ampun, ya bayangkan. Amin dulu. Ini loh. Namun baca, Mereka kaya. ayo, mereka kaya dalam kemurahan. Artinya nggak pelit gitu loh. Benar.
Saya pikir loh, kemurahan apa? Sangat miskin. Setuju? Ternyata semiskin-miskinnya orang miskin, walaupun sangat miskin, mereka masih punya tenaga. Bisa nolong orang nggak dengan tenaga? Bisa. Mereka masih punya mulut untuk menghibur orang, memberi nasihat. Ternyata saudara kita di Makedonia sehancur itu hidupnya, tapi tetap rela untuk berbagi. Ayat 3. Aku bersaksi. Nah, kenapa Paulus harus meyakinkan aku bersaksi? Karena ini memang aneh sekali. Aku bersaksi bahwa mereka yang bagaimana kondisinya dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kasih yang nyata berdampak kekal harus kita praktekkan mulai hari ini. Bagi saya tidak tahu kenapa ibu bapak gembala punya motivasi pakai tema ini di Natal ini luar biasa. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, timnya Paulus, hamba-hamba Tuhan ini, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, kasih yang nyata berdampak kekal, ini prakteknya. Doa amin. Pelan. Mau praktek mulai hari ini? Amin. Caranya begini. Pulang hari ini, bongkar bukan rumah dinding, barang-barang. Periksa yang nggak kepakai tapi masih bagus. Keluarkan, bagikan ke banyak orang. Amin, pura-pura tuli. Apa tugas kita pulang dari kebaktian ini? Periksa barang. Suruh ngapain? Bagi yang gak perlu tapi masih bagus. Serius. Daripada rumahmu penuh, barang gak kepake lagi. Loh, betul tidak? Ya, terserah saudara, saya mau jawab. Maaf. Inilah kasih yang nyata, berdampak kekal. Kalau orang-orang di dunia ini memiliki, menikmati yang kita lakukan sesuai 1 Yohanes 3:16, dunia akan berubah luar biasa. Ayat terakhir, Amsal 3 ayat 27 dan 28. Inilah kasih yang nyata dan dampaknya kekal. Baca judulnya di Alkitab saudara. Amsal 3 ayat 27 itu judulnya apa? Keren, baca. Ayo, di layar nggak ada diambil. Ayo cepat, Amsal 3 ayat 27. Apa judulnya? Loh, saya tanya kok cepat baca. Nah, kok cuma satu yang mana? Untuk berbuat baik. Ulang. Anjuran Untuk berbuat baik. Inilah kasih yang nyata. Ayat 27. Pemilik mobil B710 ERD tolong dipindahkan. Oh, mobilnya Pak Gembala. Oh iya, oke. Daya, kita baca ayat 27. Nah, ini ada terjemahan kata yang membingungkan. Saya langsung ganti. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, daripada itu membingungkan. Untuk kita ini baik enggak sih? Ya, saya tanya, kita ini baik enggak? Tidak. Coba bilang kita baik. Oh, seperti kita. Coba Roma 7 ayat 18. Gak ada yang baik kita ini. Ayo, yang ngomong ini baik bertobat. Ayo, Roma 7 18. Baca sama-sama. Yang masih menganggap diri baik, lihat firman.
1, 2, 3. Setelah aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan kehendak untuk berbuat apa yang baik. Ini lu manusia. Saya mau tanya kepada antara manusia dengan binatang, siapa yang baik? Manusia. Manusia. Pernah tahu kenapa binatang tidak pelit? Punya dompet. Ayo, kenapa binatang tidak pelit? Belakang jawab yang di atas. Binatang itu nggak pelit karena nggak punya lemari, nggak punya kantong, nggak punya dompet. Sehingga kalau dapat lebih dia ditinggal. Kalau kita bungkus, betul ke pesta aja bawa Tupperware. Kalau betul kita ini, lu ya atau tidak? Kalau binatang itu tidak. Yang kedua, kita ke binatang kalau makan sudah kenyang dan masih makan terus. Manusia. Nah, binatang bukan mau biar Pak, udah makan. Binatang itu kalau sudah kenyang, kasih makanan yang dia suka, nolai aja enggak. Hebat. Maka itu ayo malah besok kita tinggal di Ragunan. Kumpul dengan mereka di kebun binatang Jakarta. Ternyata mereka itu lebih punya hati yang murah daripada kita. Betul atau tidak? Luar biasa. Maka itu firman ini. Kalau saya baca ini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai kucing, lain. Kucing itu lebih baik dari kita. Maaf ya jangan tersinggung. Karena sadar nggak? Semua lubang di hidup kita, dari lubang pori-pori kepala, pori-pori kulit, semuanya, lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang-lubang yang lain, itu keluarnya apa? Sampah. Bau. Betul? Seandainya Tuhan ubah kalau keluar ini luar biasa. Sekarang tahu nggak? Ada yang baik nggak? Nggak ada. Dengan kucing itu masih lebih baik dari kita. Buktikan ya. Mereka berbulu, nggak mandi, nggak pakai minyak wangi, nggak bau. Kok nggak percaya? Kita ini nggak berbulu, mandi, pakai minyak wangi. Ya sudah, mau baik apa? Setuju? Nggak ada yang baik. Maka itu kembali ke Amsal 3:27. Kalau kita bisa punya kebaikan, itu dari siapa? Dari Tuhan. Ini kasih yang nyata yang kita terima. Dan setelah kita menerima kebaikan, lalu ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Jangan tahan. Oh enggak, amin. Jangan tahan. Maka itu kalimat terakhir, padahal yang bilang kau aku. Padahal aku mampu melakukannya. Ini. Kalau kita lihat kembali ke jemaat makin dunia tadi, sebetulnya mereka mampu melakukan enggak sih? Enggak. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi kok bisa sukacita meluap, kemurahannya luar biasa. Ayat 28 Amsal 3. Janganlah kita berkata kepada saudara kita yang sedang datang minta makan, minta sesuatu. Tapi periksa ya, yang malas jangan dikasih. Amin. Yang malas, kalau malas tetap terus suruh tunggu mati aja sudah. Daripada merepotin orang. Maaf saya itu ini yang perlu diketahui. Janganlah kita berkata kepada sesama kita, pergilah, kembalilah besok akan kuberi. Sekarang belajar. Besok buat bahasa Indonesia dengan besok buat bahasa Jawa ternyata beda.
Bedanya di mana? Orang Jawa bilang besok itu besok tahun depan. Iya. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Inilah kasih yang nyata itu. Ayo kita berbagi dalam hidup. Setuju? Oke. Jujur ya. Saya beri 3 pertanyaan yang terakhir. Kok Gembala balik-balik. Saya beri pertanyaan 3. 1. Saudara percaya yang kita pelajari hukum kasih? Nggak usah tanya. Percaya di hukum kasih? Betul? Yang kedua, Tuhan Yesus pernah berkata di surat Yohanes, perintah-perintahnya, saya sudah begini saudara. Perintah-perintahnya tidak berat. Yakin? Sungguh? Orang Jawa bilang tenanan. Saya tanya. Baru yang ketiga. Kalau ini hukum kasih, kedua, dan tidak berat, yang ketiga, seharusnya kita mudah nggak melakukan. Awas salah jawab. Mudah. Tuh, ragu-ragu toh. Saya ulang ini. Ini pertanyaan terakhir. 1. Inilah hukum kasih. Amin. 2. Perintahnya berat atau tidak? Tidak. Berarti hukum kasih ini berat atau tidak? Tidak. Ragu-ragu lagi. Jawab. Berat atau tidak? Tidak. Tidak. Yang ketiga. Berarti kita Lakukan. jawab. Berarti kita Lakukan. ngomong semua diem aja nih. Bisa. Seharusnya kita bisa melakukan. Kenapa tidak bisa? Pelit ya, kita dibalik lagi. Kapan bertobat? Pak Gembala, kemana? Saya mau selesai ini. Pokoknya ikut Gembala. Karena ini yang dunia tunggu. Amin. Coba noleh kiri kanan belakang. Cepetan nih, ada drama anak-anak loh. Mana seperti bagian daerah, ini ada penjara apa di sini? Betul? Yakin? Enggak berat? Berarti kita Lakukan. oh, berarti kita bisa melakukan. Sungguh? Nah, sekarang ngomong. Ayo lakukan hukum kasih. Ayo lakukan hukum kasih ini. Wah, kalau ini terjadi, maka tema Natal kita kasih yang nyata itu dampaknya kekal, betul-betul berdampak. Tuhan memberkati kita semua selamat menjadi pelaku firman. Haleluya.